Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Dinda Nilasari dari Universitas Dianuswantoro Semarang, Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. NIM saya D2220200354, kelas D2221PE, akan mempresentasikan mengenai soal ulangan akhir semester 2 praktek pada mata kuliah kodifikasi sistem pencernaan. Berikut soal dan jawaban yang saya lampirkan. Pada soal pertama, sebutkan macam histologi sistem digestif atau sistem pencernaan pada tubuh manusia. Berikut jawabannya. Berikut adalah struktur histologi umum saluran pencernaan. Saluran pencernaan histologinya memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan mukosa. Lapisan mukosa terdiri dari mucous epithelium, yaitu membran mukosa atau selaput lendir adalah lapisan kulit dalam yang tertutup pada epithelium dan terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Yang kedua, lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jaring kaya yang akan pembuluh darah kapiler dan limfa. Yang ketiga, muscularis mucosae, lapisan otot polos yang membangun mukosa terluar di beberapa bagian saluran pernafasan. Kedua adalah submukosa. Submukosa adalah lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat, mengandung sel-sel saraf, pembuluh darah, dan fungsi menyalurkan nutrisi menuju lambung. Terdiri dari duct from gland, yaitu saluran dari kelenjar, dan gland in submukosa, kelenjar-kelenjar pada submukosa. Yang ketiga adalah lapisan otot. Lapisan otot adalah lapisan lambung yang menutupi lapisan submukosa. Yang pertama, disitu tertuliskan circular muscle layer atau sirkulasi muscle layer, dan yang kedua longitudinal muscle layer. Berhubungan dengan sel-sel otot polos, berdasarkan susunannya dibedah menjadi 2 lapisan. Umumnya tersusun melingkar, sirkuler, yaitu pada lapisan dalam. Pada sublapisan luar, kebanyakan memanjang atau longitudinal. Berikutnya adalah serosa. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri dari jaringan penyambung jarang, kaya akan pembuluh darah, dan jaringan adiposa. Yang kedua, epitel gepeng, selapis atau mesotel. Di situ tertuliskan konektif tisu layer atau lapisan jaringan ikat, dan peritoneum, yaitu selaput yang melapisi dinding abdomen bagian dalam dan menyelimuti organ-organ yang terdapat pada abdomen. Berikutnya soal kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 macam penyakit dari sistem digestif yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, atau protozoa. Berikut jawabannya. Yang pertama adalah diare. Diare merupakan penyakit yang disebabkan virus maupun bakteri. Beberapa contoh bakteri seperti E. coli, Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella atau Shigella. Bakteri-bakteri tersebut menyebabkan terjadinya infeksi pada sistem pencernaan. Penyakit ini ditandai dengan nyeri perut, feses lebih lunak atau encer, dan BAB yang lebih sering. Akibatnya akan kehilangan cairan tubuh dan dehidrasi. Kemudian yang kedua adalah gastroenteritis. Gastroenteritis merupakan penyakit infeksi yang menyerang lambung dan usus. Disebut juga flu perut atau muntaber, dengan gejala yaitu diare, demam, mual atau muntah, sakit perut, sakit kepala, dan berkurangnya nafsu makan. Penyebab utamanya adalah infeksi rotavirus dan norovirus. Selain itu juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit Giardia, serta zat kimia beracun yang terdapat dalam jenis jamur tertentu. Berikutnya adalah demam tifoid atau tifus. Demam tifoid atau tifus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Gejalanya adalah demam, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau justru sulit buang air besar. Sekian presentasi jawaban UAS dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.